الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Memang Allah itu maha mengetahui dalam penciptaan langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi itu salah satunya untuk menguji manusia yang kelak diciptakan. Karena ketika manusia hidup di dunia itu ada perintah dari Allah, ada larangan dari Allah. Allah katakan kerjakan ini, manusianya itu mengerjakan atau malah meninggalkan, kan sebagai ujian. Manusia hidup di muka bumi. Bahkan Allah menciptakan kehidupan ini, kehidupan manusia itu juga untuk menguji siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya. Ketika Allah perintahkan if'al, kerjakan, manusianya itu berlomba mengerjakan atau justru meninggalkan. Kalau dia berlomba mengerjakan perintah Allah, lulus dia ujian. Kalau dia meninggalkan perintah Allah, maka gagal dia menjalani ujian keimanan, ujian hidup, gagal dia. Ketika Allah perintahkan atau Allah firmankan la taf'al, jangan kamu kerjakan, manusianya meninggalkan atau mengerjakan. Kalau mengerjakan larangan Allah, berarti manusia ini gagal dalam ujiannya. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah, manusia ini berhasil dalam menghadapi ujian. Loh, Allah kan maha mengetahui. Kenapa di ayat ini kok disampaikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Apakah Allah tidak tahu? Kalau Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya, ujian itu diberikan kepada kita agar kita tahu sejauh mana kita taat kepada Allah. Bukan untuk pengetahuan Allah, kalau Allah sudah jelas maha mengetahui. Tetapi adanya ujian itu agar hambanya itu tahu, saya ini sedang mengikuti jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Jalan lurus ada ujiannya, kan ini. Jalan bengkok penuh dengan kesenangan hawa nafsu. Lah saya ini sedang bersabar mengikuti jalan yang lurus atau justru saya sedang tidak bersabar. Misal Allah perintahkan sholat. Sholat itu untuk apa toh? Bapak Ibu kan setiap hari 5 waktu mendengar hayya 'alas sholah. Habis itu apa? Hayya 'alal falah. Sholat itu untuk tujuan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Al-falah itu kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Kuncinya mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat, dirikan sholat. Ketika diperintahkan sholat, dengan mendirikan sholat itu akan mempunyai amal yang baik, tetapi justru malah meninggalkan. Dia tidak sabar dalam ujian mendirikan sholat, jadi tidak lulus dia. Ada larangan tentang riba, misalkan riba meneh sampai jenengan bosen, pokoknya terus riba sampai jenengan bosen, kemudian meninggalkan riba. Larangan tentang riba itu juga ujian. Apakah bersabar untuk meninggalkan larangan itu, atau tidak bersabar kemudian terjumus dan terus melakukan kegiatan ribawi? Kalau bersabar dengan segala resiko, konsekuensi dan kesulitannya, dia meninggalkan riba, maka lulus. Dan kita tahu itu, oh aku cik riba berarti belum lulus dalam ujian ini. Lah kita kan tahu adanya ujian itu. Larangan makan babi bagi orang Islam. Babi itu enak buatan Bapak Ibu? Nek sing jawab eco berarti wis tahu mangan. Larangan memakan babi bagi orang Islam itu ujian. Sepenasaran apapun kita tentang rasanya, tetap sabar, ojo nyicipi. Alah sitik mung pengen ngerti rasanya, dosa sudah. Haram tetap.
Ketika jenengan ngicipi, sudah gagal dalam ujian itu. Bukan Allah tidak mengetahui adanya ujian itu, biar hambanya itu tahu sejauh mana dia taat kepada Allah, sejauh mana dia durhaka kepada Allah. Apa kalau tidak ada ujian terus Allah tidak mengetahui? Allah sangat mengetahui. Jangankan perbuatan manusia, perbuatan hambanya, sehelai daun yang jatuh di atas muka bumi ini, Allah maha mengetahui. Jenis daunnya apa, dari pohon apa, letaknya di mana, di negeri mana, jatuhnya nanti di mana, itu Allah maha mengetahui. Tapi Allah berikan ujian itu biar hambanya tahu soal-soal ujiannya. Gambaran sederhananya begini. Kalau Bapak Ibu guru sebagai guru atau sebagai dosen, ketika sedang menguji muridnya, jangan kira-kira tahu soalnya tidak? Kenapa soal itu diberikan kepada murid? Biar murid tahu soal ujiannya dan menjawabnya. Begitu pula kita. Toh soal ujian dari Allah hanya 2 toh. Kalau soal ujian dari jenengan kan banyak sekali. Pertanyaannya seringkali kadang ada pertanyaan yang menjebak juga. Tapi kalau Allah sudah pasti, nggak ada pertanyaan-pertanyaan menjebak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian Allah itu hanya 2. Maka jawabannya juga hanya ada 2. Wa nabluukum bisyarri. Jika disodorkan soal ujian tentang keburukan, kesulitan, jawabnya sabar. Wal khairi fitnah. Baik buruk itu sebagai ujian dari Allah. Jika soalnya tentang kesulitan, maka jawabnya sabar. Jika ujiannya tentang kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan itu, jawabnya bersyukur. Soal ujiannya hanya 2, sudah Allah berikan sejak di dunia, jawabannya juga sudah Allah bocorkan. Nek ujiannya susah-susah, sabar ya. Jawaban sabar. Nek mbok jawab berkeluh kesah, sambat ngalor ngidul ngetan ngulon, ini berarti bukan jawaban yang disiapkan dari Allah. Kalau diuji dengan kesenangan, bersyukur. Jangan sombong. Sombong itu bukan jawaban dari Allah. Maka dengan ujian itu kita jadi tahu, oh ini ujian kesenangan, maka saya harus bersyukur. Syukur tidak hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul gariskan. Ketika kita tahu ujian kesulitan, sakit, maka kita tahu, oh ini ujiannya tentang kesulitan. Jawabnya sabar, sudah. Dengan begitu akan lulus ujian. Dan Allah maha mengetahui. Sebelum kita diuji, Allah sudah maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang berhasil dan yang gagal. Tapi hambanya itu diberi pilihan oleh Allah, diberi kewenangan mutlak oleh Allah untuk memilih mau lulus ujian atau gagal ujian. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah sepenuh hati. Siapa yang ingin kafir, kafirlah sepenuh hati. Orang yang lulus ujian itu yang memilih jalan keimanan dan istiqomah di jalan itu sampai mati. Orang yang gagal ujian itu orang yang memilih jalan kekafiran dan terus sampai mati. Sejak di dunia kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Mau pilih iman silahkan tempuh. Tapi ingat ya, kalau kamu memilih jalan keimanan, ingat jalannya berliku, mendaki, sulit, sukar dan membosankan. Tidak cocok dengan hawa nafsu manusiamu. Tapi nanti hasilnya luar biasa. Kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu memilih jalan kesesatan, wes dalane kuwi kok nyenengke banget. Cocok sekali dengan hawa nafsumu. Molimo kuwi cocok karo hawa nafsu manusia. Nyenengke banget.
nyenengi bojone tanggane kuwi cocok dengan hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu itu la ammarotum bisu. Korupsi itu cocok. Wong rasa rekoso tiba-tiba duit 271 triliun kok. Nah ya itu cocok, nggak usah rekoso, tidak harus mengeluarkan keringat ini itu, gegere rasa nganti gosong-gosong gitu. Uang melimpah, cocok dengan hawa nafsu. Tapi ingat, kesudahannya kamu akan binasa sengsara selama-lamanya. Silahkan dipilih. Tentu yang mendambakan surganya Allah, ampunan dari Allah, dia akan memilih jalan keimanan dengan segala hal-hal yang membosankan, dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ketika diuji senang, dia akan syukur, meski syukur itu kadang juga membosankan. Lo pinginnya aku pamer kok, masa kon syukur. Lah nek ora pamer bagaimana mungkin tetanggaku tahu kalau aku ini orang kaya? Itu kan ya membosankan. Wong pengennya pamer lah kok di perintah Allah untuk bersyukur, bosen gitu. Pengennya sambat lah kok kon sabar, sabar itu membosankan. Pengennya sambat ben wong kuwi ngerti nek aku ki wong sing paling soro sak dunya. Tujuannya apa? Biar orang-orang membantu saya. Pak Bu, wah kula niku ngeten-ngeten, kula niku paling soro sak dunya. Sambat rono rene, ndak mau berusaha, ndak mau berdoa, maunya mong sambat terus. Padahal perintahnya sabar. Hobine sambat kok kon sabar, bosen toh? Membosankan. Jalan menuju surga itu. Bapak Ibu, kalau tidak mau bosen, jangan pilih jalan surga. Tapi kalau pilih jalan surga, siap dengan kebosanan. Insya Allah akan lulus ujian. Nah, ujian itu diberikan Allah pada kita biar kita tahu. Toh sebelum Allah memberikan ujian, Allah sudah tunjukkan dua jalan yang gamblang. Wadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan yang gamblang. Sebelum Allah turunkan ujian, Allah sudah tunjukkan dua jalan yang gamblang. Allah sudah tunjukkan pedoman hidup. Allah sudah turunkan kitab suci. Dalam konteks kita umat Rasulullah, Allah sudah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Begitu Al-Quran diturunkan, maka satu-satunya yang berlaku sebagai pedoman hidup ya hanya Al-Quran. Kemudian Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Baru kemudian ada ujian-ujian dari Allah. Dengan adanya Al-Quran, dengan diutusnya Rasulullah mengajarkan Al-Quran, kemudian kita menjadi tahu bagaimana menghadapi ujian demi ujian dari Allah. Sikap kita bagaimana, kita jadi tahu. Diuji senang, syukur. Diuji susah, sabar. Sudah. Ya, ada lagi.